Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di MLexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan Gemini di pertengahan bulan Juli 2023. Mohon maaf untuk teman-teman Gemini kembali lagi ya. Saya off beberapa minggu yang lalu. Kejadian yang sama terulang lagi dan mudah-mudahan teman-teman Gemini bisa memaklumi keadaan saya, dimana di luar ini juga saya punya pekerjaan ya, tanggung jawab. Jadi kalau nggak dikerjain ya nggak bisa memenuhin kebutuhan hidup keluarga. Mudah-mudahan teman-teman Gemini bisa memaklumi keadaan saya ini. Saya juga lagi mencari cara nih gimana supaya bacaan saya bisa singkat, padat, dan cocok untuk teman-teman Gemini. Dan terima kasih kembali juga buat kalian yang senantiasa kembali ke channel MLexi, yang udah nge-support channel ini. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah, kebahagiaan, kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, saya akan mulai. Dan seperti biasa saya ingatkan ya, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Dan bacaan ini juga bisa vice versa ya. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi atasan yang punya atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi, kondisi yang tengah kamu hadapi, atau pasangan kamu untuk kamu yang memiliki pasangan. Tergantung sama siapa kamu sedang dealing. Gemini. Leap of Faith, Tree of Michael, the Star. Believe in yourself, listen to your heart, do what gives you joy. Mungkin untuk Gemini sekarang ini sedang dihadapkan dengan suatu tantangan, chapter baru, atau memulai bisnis, usaha, karir. Pasti dihadapkan dengan sesuatu yang baru ini nggak mudah ya, harus ada adaptasi, belajar lagi, apalagi untuk kamu yang berganti profesi ke bidang yang berbeda dari pengalaman sebelumnya. Itu hal yang nggak mudah ya, karena harus mulai belajar lagi dari awal lagi. Namun untuk kamu, saya ngelihat di sini adalah sosok yang curious, memiliki rasa penasaran, pengen selalu belajar, pengen mau tahu, pengen terus menggali pengalaman ataupun pengetahuan. Manfaatkan itu tadi, walaupun kadangkala ya ngerasa was-was, khawatir, takut dianggap nanti gimana ya kalau aku nggak bisa di sini, nanti aku dianggap nggak kompeten, nggak qualified, atau kalau misalnya aku nggak bisa ngerjainnya bakalan dipecat atau diturunin gaji. Apa pandangan mereka mengenai aku? Macam-macam ya kadang-kadang hal-hal yang mengganggu pikiran kita yang pada akhirnya bisa menyurutkan semangat. Nah, ini yang perlu kamu perjelas di dalam diri kamu sendiri. Perhatikan bagian dari diri kamu yang membuat kamu sangat antusias. Perhatikan juga pada saat yang bersamaan apa kira-kira yang membuat kamu sedikit down atau kurang percaya diri. Biasa ya, namanya kita mau membuka usaha baru atau ngejalani sesuatu yang baru itu kan pasti kan sedikit kurang percaya diri, karena memang bukan itu bidang kita sebelumnya, kita belum expert gitu ya, namanya baru belajar ya, pasti ada kurangnya, itu sesuatu yang lumrah. Tetapi selama kamu memiliki semangat itu, nggak akan ada yang bisa menggoyahkan kamu menjadi pribadi yang matang di bidang yang kamu baru tekuni. Okay, at the Tree of Michael, release the past, you will grow from this situation, time heals all wounds. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang ngerasa sakit hati, sedih ya, ditegurin, apalagi kalau kamu baru kerja di suatu perusahaan atau instansi, harus begini, harus begitu gitu ya kan, sakit, sedih, aduh ngomongnya kasar banget ya gitu ya. Begitulah namanya hidup ya. Kadang kita harus diberikan tekanan
supaya kita itu terbentuk menjadi pribadi yang tough, yang kuat. Jadi tergantung kamu, bagaimana kamu menyikapi segala sesuatu yang kamu hadapi dari sudut pandang mana. Kalau kamu ambil dari sudut pandang positifnya, ini adalah momen dimana kamu dibentuk menjadi pribadi yang tangguh atau lebih tangguh lagi. Tapi kalau kamu lebih berfokus ke hal-hal negatifnya, kamu mungkin akan ngerasa, ih dia nindas aku, dia memperlakukan aku yang gak baik. Nah kalau itu terus berulang-ulang dalam pikiran kita, kita sendiri yang rugi kan gitu ya. Ada baiknya release the past, lepaskan itu. Kalau misalnya kritikan atau teguran dari orang terdekat kamu ini, kalau kamu lihat dari kacamata rasionalnya itu memang sepantasnya, atau mungkin dari segi rasional memang aku salah sih gitu ya. Kemampuan untuk mengakui kesalahan itu justru adalah pertumbuhan pribadi kita menjadi lebih dewasa lagi gitu. Nggak harus kita ngakui sama orangnya ya kan, tapi di dalam hati, dalam diri sendiri. Oke, ada the story. A dream come true, believe in yourself, the end of a difficult situation. Percayalah, segala situasi yang sulit itu pasti ada endingnya, dan endingnya itu adalah relief situation, situasi yang bakal lega gitu ya, menyenangkan. Ibaratnya siap berperang ya, dapat tekanan, ya dapat benturan, tapi sehabis itu pasti akan ada pelangi. Ibarat kamu berada di padang gurun, udah haus banget, tiba-tiba ada oasis, lega rasanya. Oke, saya akan buka 3 kartu lagi. Kalau tidak ada rasa sakit hati, kita juga nggak akan tahu makna kebahagiaan itu seperti apa. Kalau kita tidak tahu sakitnya ngejalani hidup ini, sakitnya cari uang, ngejalanin usaha, kita nggak akan mampu mengilhami makna bahagia itu apa sih gitu ya kan. Jadi Tuhan itu adil ya, kita dikasih belajar lewat hal-hal yang menyakitkan atau menyedihkan untuk bisa merasakan nikmatnya bahagia setelah itu gitu. Setelah kita terlepas dari bahaya itu kan ada perasaan lega, jadi kita bisa tahu makna lega itu apa. Oke, saya buka lagi 3 kartu. Untuk game ini ada The Hermit, ada The Fool, dan juga ada Knight of Wands. Ada beberapa di antara kamu mungkin kalau jujur ke dalam hati ya, kamu melakukan sesuatu hal yang ceroboh, nggak nanya-nanya dulu sama expertnya, sama yang lebih berpengalaman, atau mungkin kamu ngerasa apa yang kamu kerjakan itu udah benar, tapi tanpa klarifikasi atau tanpa observasi terlebih dahulu, tanpa pertimbangan yang matang, pada akhirnya menimbulkan kerugian. Dan mungkin kerugian ini nggak dirasakan cuman kamu aja, tapi orang-orang di sekitar kamu. Apalagi kalau kamu kerja di suatu perusahaan ya, kalau kamu melakukan kecerobohan ya rugikan perusahaan. Nah, ini jadikan sebagai pelajaran. Ya, kalau kamu ditegur ya, ada semacam perkataan-perkataan yang gak enak kamu dengar dari orang-orang sekitar, ya jadikanlah ini sebagai tempahan untuk kamu menjadi lebih kuat, lebih tough lagi, karena kamu sedang dipersiapkan ini untuk sesuatu yang lebih stabil, lebih baik, lebih besar lagi ke depannya. Ya, ada Knight of Wands. Ini adalah sosok yang sangat antusias, generous, dia baik nih, sangat pemberani. Tapi dia memiliki sikap yang impulsif, single-mindedness ya. Pikirannya satu gitu. Kalau misalnya udah ini bisa jadi kamu atau bisa jadi seseorang yang dealing sama kamu, berenergi Sagittarius Leo. Dia ini memiliki rasa percaya diri yang besar banget, senang tantangan, petualangan. Dia ini sangat cepat juga di dalam bertindak atau melakukan segala sesuatu. Ketika dia mengerjakan suatu pekerjaan, dia bisa cepat menyelesaikannya gitu. Cuman kadang-kala ya,
Kalau cepat ngerjain segala sesuatu, kalau tidak dibarengi dengan fokus atau kehati-hatian, ketelitian atau observasi, tidak dibarengi dengan pengalaman, maka ini bisa menjadi suatu ketimpangan. Ya cepat aja nggak cukup ya. Ibarat kalau kita ngetik 10 jari itu, dia nggak akan bisa ngetik 10 jari itu dengan cepat dan tepat, nggak ada yang salah kalau tidak ditempah dulu ya. Dan tempahan ini kan setelah bertahun-tahun ya kan, orang nggak akan bisa ngetik 10 jari dalam beberapa minggu aja ya. Ada orang yang butuh bertahun-tahun, bahkan itu pun masih tetap ada yang melakukan kesalahan ya. Secepat apapun orang itu mengetik, pasti akan ada juga ini kesalahan yang dia lakukan, sedikit mungkin lebih minim ya dibandingkan yang belum berpengalaman. Itu apalagi kalau belum berpengalaman. Maka evaluasi diri, kejujuran pada diri sendiri, apa yang merupakan kelemahan kamu, apa yang merupakan kekurangan kamu, jujur pada diri sendiri supaya diri ini bisa mencari solusi bagaimana memperbaikinya atau bagaimana mengembangkan potensi-potensi kamu yang memiliki peluang besar menghasilkan uang atau memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan di mana kamu bekerja. Kalau the fool ini bukan kamu, ini bisa jadi adalah seseorang yang dealing sama kamu di lingkungan pekerjaan kamu ya. Fresh graduate, masih belum tahu apa-apa, belum banyak tahu apa-apa, masih ceroboh di dalam bekerja, masih cenderung ceroboh ya karena kurang pengalaman. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk game ini. Apa kira-kira spiritual guidance yang akan disampaikan oleh malaikat penjaga kamu untuk kamu di dalam menjalani hari-hari kamu 2 minggu ke depan? Stone in your path, consider. Dan yang ketiga, problems. Stone in your path, get on top, stay balanced, enjoy the view, keep going. Ya, ini ibarat kamu sedang berdiri di atas batu yang bulat. Namanya batu kalau nggak datar dia bisa menggelinding ya. Sementara kamu berdiri di atas satu kaki, tangan harus di atas nih gitu. Ibarat ini kamu sedang di-train, kamu sedang dilatih, lagi di ospek harus bisa berdiri seperti ini gitu. Ya kalau untuk bisa berdiri seperti ini harus gimana tuh gitu ya. Pertama, harus memusatkan perhatian. Yang kedua, keseimbangan tubuh ini nggak akan bisa seimbang bertahan lama kalau pikiran nggak terpusat pada satu tujuan, yaitu berdiri tegak. Jadi yang menjadi fokus kamu sekarang itu adalah berdiri tegak. Kamu selaras dengan tubuh kamu. Kamu bekerja, pikiran kamu, emosi kamu, tubuh kamu bekerja sama-sama seimbang untuk bisa berdiri tegak. Yang paling utama adalah fokus pada berdirinya, bukan fokus pada jatuhnya atau kekhawatiran yang akan terjadi. Apa ya yang akan terjadi kalau aku jatuh? Aduh, ini bolanya, ini bulan loh, nanti aku jatuh. Fokusnya nggak ke situ gitu. Fokusnya adalah ke diri kamu, bukan ke bolanya, supaya kamu nggak terjatuh. Okay, consider when one closes, another is already waiting very very excitedly to open for you. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang ngerasa di pintu ini aku udah di close nih, udah di cut, nggak ada untung di sini, nggak ada guna berada di sini, atau aku ditolak di sini, kok nggak diterima. Akan ada lagi pintu-pintu yang lain, percayalah gitu ya. Jadi jangan berfokus di sini terus, pindah ke pintu lain, cari yang lain. Okay, yang ketiga, problems often solve themselves if they are not stirred up in the process. Ya, setiap masalah yang kita hadapi itu cepat sebenarnya selesainya. Secepat apa? Ya secepat kita nggak
memikirkannya secepat kita menghapusnya dari pikiran kita. Masalahnya kan manusia itu sangat sensitif ya kebanyakan ya kan. Kalau misalnya ada kritikan datang gitu kan, itu terus diputar-putar di dalam kepalanya. Harusnya itu didistorsi, harus diinterrupt. Jangan, nggak boleh mikir yang gitu ya, supaya dia nggak semakin menjadi-jadi. Kalau udah makin menjadi-jadi, jadi toksik di pikiran sendiri, mengendap ke alam bawah sadar, masuk ke dalam hati, meracuni tubuh. Yang ada, kita jadi terikat pada lingkaran setan tadi ya. Keberuntungan juga jadinya susah nanti ya. Nah, ini perlu dilatih pada diri sendiri, terutama terhadap pikiran, untuk menginterrupt. Kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang membuat kita down, itu segera, tidak, gitu ya, langsung ditampar jauh-jauh ya, dan digantikan dengan hal-hal yang positif atau optimis. Oke, demikian untuk game ini, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.